Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita di hari Sabat yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita sudah dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, bisa diberkati oleh Tuhan dalam beraktivitas. Dan pada hari perhentian ini, mari dimanapun Bapak Ibu mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, siapkan hatimu, arahkan kepada pemberitaan Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu mari kita memohon pimpinan Tuhan saat kita mendengar firman Tuhan ini disampaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami bisa ada hari ini di hari perhentian yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan sudah sangat baik bagi kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan memberkati segala aktivitas kami satu minggu. Di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, kami bisa duduk dan mendengar pemberitaan firman-Mu. Tuhan Yesus berikan kepada kami hati seorang murid yang mau belajar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan pemberitaan firman ini. Kendalikan setiap ucapan pikiran sehingga firman-Mu yang disampaikan dapat kami mengerti dengan bahasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan membuka bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan yang kita baca sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini berbunyi demikian. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semuanya, dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, judul atau tema pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh ke arah Kristus. Sekali lagi, tema yang kita renungkan, yang kita menjadi fokus kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, tema ini adalah bertepatan dengan bulan di mana bulan Februari ini adalah di mana gereja kita secara keseluruhannya berulang tahun yang ke-94 tahun ada di Indonesia ini. Dan ini merupakan tema nasional yang disampaikan kepada setiap pengajaran di gereja supaya dikatakan bertumbuh ke arah Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, memang kita bertumbuh ke arah Kristus perlu kita perhatikan. Yang menjadi perhatian kita pada pagi hari ini adalah kita melihat dikatakan pada umumnya orang yang dikatakan dewasa ketika mereka menginjak usia 17 tahun. Ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah. Anak kita, anak baik laki atau perempuan, ketika berusia 17 tahun, mereka sudah masuk yang dikategori sudah dewasa secara fisik dan ada beberapa kriteria yang bisa mereka harus miliki.
Ya, ada beberapa peraturan dan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi hak mereka ketika mereka sudah berusia secara fisik dewasa, di usia 17 tahun. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana dengan orang yang sudah menjadi orang Kristen selama 17 tahun? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau anak-anak kita baik, laki atau perempuan berusia 17 tahun, secara fisik mereka sudah disebut sudah dewasa. Mereka sudah masuk dalam sudah disebut sudah dewasa secara fisik dan diakui oleh pemerintah. Menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari, bagaimana dengan kekristenan? Mereka yang sudah 17 tahun menjadi orang Kristen dan hidup sebagai orang Kristen, dapatkah ia langsung dianggap, dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa secara rohani? Jawabannya sederhana sekali, belum tentu. Itu bisa jadi iya, bisa tidak, atau relatif. Ada orang yang di bawah 17 tahun pun, dia 17 tahun sudah menjadi orang Kristen, bahkan 10 tahun, 2 tahun, 1 tahun menjadi orang Kristen, dia secara rohani sudah menjadi dewasa. Secara fisik mungkin mereka tidak dewasa, tapi rohani mereka dewasa. Tetapi sebaliknya ada orang yang sudah 17 tahun, bahkan 20 tahun usianya, secara usia dia sudah dewasa, dan tetapi secara rohani mereka masih kanak-kanak. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dapat kita berkata bahwa anak yang berusia secara fisik 17 tahun dikatakan dewasa, tetapi secara dewasa secara rohani, usia orang yang sudah 17 tahun kadang, ya saya menggunakan kadang tanda kutip, tidak dewasa secara rohani. Ini perlu menjadi perenungan kita, perlu menjadi perhatian kita. Bisa jadi kita sekarang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, kita sudah 17 tahun menjadi orang Kristen, tetapi rohani kita tidak seimbang dengan berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, berapa lama kita sudah bergereja, berapa lama kita sudah aktif pelayanan, tetapi rohani kita tidak seimbang dengan seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan di sana kedewasaan rohani seseorang tidak dapat diukur dan seberapa lama dia menjadi orang Kristen, ini tidak bisa. Nanti kita akan melihat dia, tetapi bagaimana ia membangun hubungan dekat dengan Tuhan, itu menunjukkan ada progres, ada hal peningkatan. Secara fisik dia dewasa, secara rohani juga seharusnya dia juga dewasa. Saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita sebagai dasar perenungan kita. Yang kita baca dikatakan di sana bahwa pertumbuhan menuju ke arah Kristus itu, menuju kedewasaan di dalam secara rohani dalam Kristus, itu perlu beberapa hal yang harus kita persiapkan. Ada banyak hal yang perlu kita harus koreksi dalam diri kita yang disebut perubahan. Di mana Tuhan Yesus harus kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pusat dan menjadi fokus kita, tujuan daripada apa? Pertumbuhan kita ini. Ya, tema kita saya katakan bertumbuh ke arah Kristus. Dan kita harus menuju kepada itu, kesempurnaan. Dan kesempurnaan ini berbicara tentang karakternya Kristus yang harus kita miliki. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh bertumbuh ke arah Kristus, ada hal yang harus dia lakukan. Maka hidupnya dikatakan, dia berusaha untuk mengembangkan gaya hidupnya, menggeserkan hidup-hidup masa yang lama menjadi satu hidup yang baru, dan perubahan inilah disebut berubah mengarah kepada Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini yang harus kita renungkan. Kita harus melihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu juga harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita jalani. Yang pertama dikatakan di sana, bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Yang pertama dikatakan di sana, kita harus memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Sekali lagi saya mengulangi, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus. Yang pertama, kita harus memiliki iman dan
pengetahuan yang benar tentang Kristus. Kita bisa melihatnya dalam membaca dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Saya akan mengulanginya bagi kita. Efesus pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu aku menasihat kamu. Dikatakan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang diselamatkan. Hidup mereka terus menanjak, terus mengalami perubahan, mengarah kepada Kristus yang berpadanan dengan hidup dengan kepribadian Kristus. Dan ini yang saya katakan tadi, mereka harus memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Tanpa pengetahuan yang benar tentang Kristus, saya percaya Anda menjadi orang Kristen tanpa Kristus. Sekali lagi saya ulang. Tanpa pemahaman tentang iman yang benar, dan pengetahuan yang benar tentang Kristus, siapa yang kita imani, siapa yang menjadi pusat dari pertumbuhan kita, maka kita menjadi orang Kristen tanpa Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita benahi, step demi step, supaya kita dikatakan orang Kristen yang memiliki pengetahuan iman, yang memiliki iman dan pengetahuan yang benar di dalam Kristus, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi ke arah Kristus pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita benahi dalam diri kita. Orang-orang yang mau bertumbuh dikatakan ada step-step yang harus dilaluinya, sehingga dia dikatakan dia memiliki iman dan pengetahuan yang benar, sehingga dia bisa bertumbuh dengan benar ke arah Kristus dan dewasa secara rohani di dalam Kristus. Yang pertama, yang perlu kita benahi supaya kita bisa bertumbuh dengan benar di dalam Kristus dikatakan. Yang pertama dikatakan di sana yaitu rendah hati. Firman Tuhan, kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan, ayat dikatakan di sana, ayat yang ketiga, dan hendak berusaha dikatakan ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus dan bertumbuh ke arah Kristus, kita perlu tahu hal-hal yang penting untuk kita benahi dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti step demi step, bahkan untuk melewatinya. Yang pertama di sini dikatakan, saya sesuai dengan ayat firman Tuhan, ayat yang kedua, Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua tadi. Yang pertama, kita harus untuk bisa memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus adalah kita harus rendah hati. Saudara, rendah hati dikatakan di sini adalah sifat karakter Kristus yang harus kita ikuti. Karakter Kristus itu ada dalam diri kita, dan karakter itulah, Kristus itulah yang membuat kita bergerak menuju ke arah Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hanya karena jika ada roh Tuhan dalam diri kita, pemahaman kita yang benar dan iman kita benar dan pengetahuan kita benar tentang Kristus, maka orang itu pasti memiliki rendah hati. Dia rendah hati. Lawan dari rendah hati adalah dikatakan sombong. Lawan daripada rendah hati, orang yang rendah hati itu adalah sombong. Sebab kesombongan itu akan membuat orang tidak melihat kebaikan Tuhan. Bahkan orang yang sombong itu juga dikatakan melawan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang rendah hati, maka ada sifat dalam dirinya, saya katakan, orang yang memiliki pengetahuan iman yang benar dan pengetahuan yang benar tentang Kristus itu, dia rendah hati. Jika dia memiliki kerendahan hati yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh Tuhan, maka ia dikatakan pasti memiliki karakter, sifatnya lemah lembut. Saudara, lemah lembut berarti dikatakan di sana, mereka unggul dalam berbagai hal, bisa mengatasi, bisa melihat kondisi yang ada, dia tetap disebut lemah lembut. Dalam hal banyak berkata-kata dan berbicara pun, kehidupan dia. Karena Kristus sudah ada dalam dirinya, roh Tuhan ada dalam dirinya, dan firman Tuhan itu juga dalam dirinya. Maka dia dikatakan rendah hati, dan ada sifat kelanjutan dari kerendahan hati itu, saya katakan lawan dari rendah hati sombong.
Dan dikatakan yang mengikuti dari kerendahan hati itu adalah lemah lembut. Saudara, lemah lembut dikatakan berlawanan. Lawan dari lemah lembut itu adalah kebencian dan kesesalan. Amarah yang penuh amarah. Orang yang cepat marah, cepat naik pitam dikatakan di sana. Tidak terkendali kontrol emosinya. Ini lawan dari lemah lembut. Saudara, ketika seseorang dikatakan memiliki pengetahuan iman yang benar, memiliki iman dan pengetahuan yang benar di dalam Tuhan, dia memiliki rendah hati, dia lemah lembut dikatakan di sana, maka dia juga ada disadakan memiliki sifat apa? Sabar. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang ini harus juga memiliki sifat dalam dirinya, karena sudah dipulihkan, ya sabar. Saudara, sabar berarti tabah, tidak memikir membalas dendam sekalipun dikecewakan oleh orang lain. Saudara, ini menunjukkan di dalam diri kita seseorang yang sudah sabar, maka ada kasih Kristus di dalamnya. Maka apa baca di firman Tuhan kita? Hendaklah engkau lemah lembut dikatakan, hendaklah engkau dikatakan di sana sabar, tunjukkan belas kasihanmu kepada siapapun, menolong orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita, anak Tuhan yang ingin bertumbuh, perlu yang namanya memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Dimulai dari kerendahan hati. Yang kedua dikatakan di sana, untuk kita bisa memiliki iman dan pengetahuan yang benar dalam Kristus. Yang kedua dikatakan di sana, matanya penuh dikatakan. Ya, yang kedua dikatakan memiliki pikiran selalu dipenuhi oleh kebenaran. Orang yang rendah hati pasti mau belajar yang benar. Orang yang rendah hati, sabar, lemah lembut, memiliki kasih Kristus dalam dirinya, maka dikatakan kebenaran yang baik, hal-hal yang positif akan diisi dalam pikirannya, termasuk memenuhi kebenaran itu dalam dirinya. Di mana ada kebenaran, itu adalah kebenaran yang mengarahkan dia untuk bertumbuh kepada Kristus. Dewasa secara rohani dalam Kristus. Ini dia dikatakan. Pikirannya selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan di sana, orang yang memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus itu selain rendah hati, dia juga dikatakan pikirannya selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan matanya penuh dengan kekudusan. Saudara, sebaik apapun imanmu, jika engkau tidak merawat, menjaga cara engkau matamu, maka engkau akan bisa jatuh. Kadang kita orang bisa jatuh dengan mata yang Tuhan berikan. Sebenarnya Tuhan tidak mempersalahkan matanya. Tapi yang pengguna daripada mata inilah yang membuat Tuhan katakan, jika matamu membuat engkau berdosa, engkau tidak masuk surga, cungkil dia. Pernah Tuhan berkata kepada orang-orang yang berkata tentang kehidupan tidak bisa mengendalikan dirinya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini yang perlu bagi kita sebagai anak Tuhan. Kita harus memiliki mata yang dikudus, penuh dengan kekudusan. Orang Kristen perlu menjaga apa yang kita lihat. Kita pernah sering mendengar sebuah pujian kor pendek yang disampaikan oleh anak sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu. Bapa yang di surga melihat ke bawah apa yang engkau perbuat. Saudara, mata kita ini Tuhan berikan supaya kita melihat, memuliakan Tuhan, melihat keindahan yang Tuhan ciptakan. Tetapi bukan begitu melihat orang lain dan kita berkata dengan mulut kita. Nanti bagian kita melihat, memikirkan negatif, melihat orang menafsir kejahatan dengan pribadi orang lain. Kalau pikiran kita diisi dengan kebenaran, saya percaya kita tidak akan memikirkan kejahatan-kejahatan orang lain. Yang keempat dikatakan di sana, untuk memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Kalau kita ingin bertumbuh mengarah kepada Kristus. Yang keempat dikatakan, tangannya akan selalu siap untuk menolong orang lain. Orang yang rendah hati, orang yang selalu memenuhi pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan, orang yang matanya selalu dikatakan penuh dengan kekudusan yang diberitakan karena dia dipulihkan oleh Tuhan, mau ingin bertumbuh mengarah kepada Kristus, maka dia juga memiliki dikatakan tangannya akan selalu siap untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Saudara, kalau pikiran kita, hati kita, bahkan tidak ada Kristus di sana, melihat orang susah apapun tidak ada belas kasihan yang Tuhan. Kita berbicara, hendaklah ada belas kasihan kepadamu, menolong orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan.
Yang kelima dikatakan mulutnya akan selalu mengeluarkan kata-kata positif, bukan negatif. Jika Anda benar-benar hari ini memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus, maka mulut Anda, dikatakan di sana, selalu mengeluarkan kata-kata yang positif, bukan negatif. Saudara, bagian ada sebuah buku yang menulis, yang pernah saya baca, dikatakan, orang tidak bisa percaya kepada Tuhan, tidak mau menerima apa yang kita sampaikan tentang kebenaran firman tentang Tuhan Yesus, bukan karena sikap kita, tetapi karena kita tidak menjaga ucapan mulut kita. Asal berbicara. Saudara, Tuhan memberikan mulut ini untuk memuliakan Tuhan, untuk mengingatkan, untuk menegur, bahkan menguatkan orang lain. Bukan untuk meremehkan orang lain, berkata-kata tidak baik terhadap orang lain. Karena pikiran kita negatif, maka yang kita ucap juga negatif. Kalau kita tidak ada kerendahan hati, maka ucapan kita sombong, meremehkan orang lain. Tidak ada kelembutan, kita tidak akan mau menolong orang lain. Bagaimana kita bisa dikatakan orang Kristen yang mau bertumbuh mengarah kepada Kristus? Jemaat yang diberkati Tuhan. Yang keenam dikatakan di sana, jika kita ingin mau bertumbuh ke arah Kristus, dan saya katakan kita harus memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Yang poin yang di bagian yang keenam, supaya kita bisa memiliki iman dan pengetahuan yang benar, dikatakan. Yang keenam dikatakan, kita memiliki hati yang selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Saudara, saya tidak tahu seperti apa Anda pada pagi hari ini. Ketika Anda mau beribadah di hari perhentian, Anda tahu 1 minggu Anda bekerja, ini hari Minggu Anda harus beribadah duduk dengan tenang, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan dimanapun Anda mendengar firman Tuhan ini. Tetapi kalau hati Anda tidak baik, hati Anda tidak fokus kepada Allah, tidak mempersiapkan hati dengan mendengar firman Tuhan, tidak siap hati untuk beribadah dan memuliakan Tuhan, apapun yang disampaikan, pujian hebat, apapun musik, apapun firman Tuhan yang disampaikan, itu akan terpantul keluar dari hidup kita. Karena hati kita tidak kita persiapkan. Perlu Anda mempersiapkan. Perlu saudara mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dengan apa? Supaya kita menunjukkan bahwa kita ini bertumbuh. Mengalami perubahan karakter. Mengalami perubahan cara berpikir. Karakter-karakter Kristus. Berpikir cara berpikir Kristus. Inilah yang disebut bertumbuh ke arah Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Apakah kita sudah rendah hati? Kita katakan kita orang Kristen. Pemahaman kita memiliki iman yang benar dengan Kristus. Apakah kita rendah hati? Apakah kepikiran kita selama ini sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah mata kita penuh dengan kekudusan? Apakah juga dikatakan tangan kita siap untuk menolong orang lain? Atau mulut kita selama ini kita sudah jaga dengan baik, kita selalu berkata positif kepada orang lain, bukan negatif. Saudara, apakah hati kita juga dipenuhi dengan hal-hal yang baik? Saudara, sekalipun Anda Kristen, tetapi tidak ada Kristus di dalam diri Anda, maka hal-hal yang negatif pasti keluar dari hidup kita. Sekalipun hidup kita melakukan pelayanan Tuhan dengan baik, jika pemahaman iman kita, pengetahuan kita yang tentang Kristus tidak benar, maka yang keluar dari hidup kita adalah pahit. Tidak memuliakan Tuhan dan tidak lagi memberi berkat bagi orang lain. Bahkan hidup kita akan menjadi batu sandungan. Kita tidak akan bisa bertumbuh ke arah Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, perlu introspeksi diri pagi hari ini. Perlu kita melihat, minta Tuhan, saya ingin mau bertumbuh ke arah Kristus hari ini. Dengan harus rendah hati di hadapan Anda. Kalau ada rendah hati, maka Anda hidup Anda lemah lembut. Kalau ada lemah lembut, maka Anda sabar. Kalau Anda sabar, maka Anda akan memiliki kasih. Bagian pertama ini penting, kuncinya dalam diri seseorang yang sungguh-sungguh bertobat. Jika Anda menjadi orang Kristen hari ini, tetapi Anda tidak pernah melakukan yang 6 bagian yang saya sampaikan tadi. Di bagian pertama, Anda benar orang Kristen, tetapi tidak ada Kristus dalam diri Anda. Bertobat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagian yang kedua, tadi saya katakan, untuk bisa bertumbuh dengan baik, dewasa dan mengarah kepada Kristus pada pagi hari ini. Bagian yang pertama, kita harus memiliki iman dan pengetahuan yang benar akan Kristus. Ada 6 bagian ini harus kita lakukan. Rendah hati, memiliki, dikatakan di sana, pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran, memiliki mata yang dikuduskan, memiliki dikatakan
tangan yang suka menolong, hati yang dipenuhi, pikiran-pikiran yang positif. Bagian yang kedua, dikatakan di sana, untuk supaya bisa bertumbuh ke arah Kristus dikatakan. Kedua dikatakan, kita harus hidup original di dalam Kristus. Kita harus hidup original, asli di hadapan Tuhan. Kita bisa membacanya dalam Efesus 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Original di hadapan Tuhan. Ciri orang Kristen yang bertumbuh dan dewasa dalam Kristus, dikatakan kita harus original, asli. Bukan kamuflase. Bukan tidak original. Tapi ori di hadapan Tuhan. Bukan ori kepada manusia. Bukan ori kepada hamba Tuhan. Kepada siapa. Tetapi ori di hadapan Tuhan hidup kita. Itu sebabnya dalam firman Tuhan. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan di sana. Firman Tuhan mencatatnya. Ayat yang ketiga kalau kita perhatikan. Kamu harus satu tubuh. Satu roh. Satu pengharapan. Satu Tuhan. Satu iman. Satu baptisan. Dan satu Allah dan Bapa dari semua orang. Kalau satu-satu berarti ada keoriginal hidup di hadapan Tuhan. Tidak terpisah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jika Anda tidak original di hadapan Tuhan, maka hidup Anda menjadi banyak dari sandungan. Anda tidak akan mengalami namanya pemulihan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara, saya sering mendengar. Kadang orang, apakah ini omongan sudah kebiasaan dia? Tapi memang itu asli hidupnya dia. Mungkin bisa jadi dia tidak original di hadapan Tuhan. Saudara, dalam situasi tertentu, dalam pembicaraan kita kalau duduk santai-santai, saya bertemu dengan sebagian orang, anak Tuhan, ya setia, saya tahu setia melayani. Kalau berbicara tentang Tuhan, tentang kebaikan, dia bisa tahu bicara. Tapi kita menemukan ada orang yang di sana, saudara. Dalam satu saat kalau pembicaranya muncul, dia selalu menceritakan apa? Dia mereview kembali, bernostalgia, kejahatan-kejahatan masa lalu orang. Mungkin tahun 20 pernah orang mengecewakan dia, tetapi tahun 2022 ini masih dia ceritakan, dia ingat. Saya mau bertanya dengan kita. Betulkah dia orang Kristen original? Betulkah dia dipulihkan oleh Tuhan? Benarkah Kristus ada dalam dirinya? Benarkah dia bertumbuh dengan baik? Saya percaya, tidak. Kristus tidak ada dalam dirinya. Firman Tuhan tidak dalam pikirannya. Hanya dalam mulutnya berbicara tentang kebenaran. Mengapa? Dia tidak pernah melepaskan pengampunan. Ada juga orang Kristen. Saya temukan. Rajin untuk melayani beribadah. Kegiatan rohani tidak pernah absen. Bisa kita temukan. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak ngomong, tidak berbicara. Tapi hatinya tidak mau mengampuni orang lain. Ini juga saya katakan perlu bertobat. Kristus tidak ada dalam dirinya. Perlu Bapak Ibu ingat, perhatikan ini. Jika Anda tidak bertobat dan tidak melepaskan pengampunan bagi orang lain, hal yang sama pun Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak mengampuni kita. Perlu pertobatan sejurusnya. Makanya perlu original, hidup original. Barulah kita bertumbuh mengarah kepada Kristus. Dewasa secara rohani dan dewasa juga secara fisik. Ini harus balance. Karena pemahaman yang benar tentang iman dan Kristus kepada Kristus akan menunjukkan keoriginalnya, keaslian, keorinya hidup kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita ingin bertumbuh dan mengarah kepada Kristus, kita perlu hidup original. Caranya dikatakan di sana, supaya kita hidup original di hadapan Tuhan. Saudara, kita tetap meningkatkan, mengupgrade kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Ini yang pertama, bagian yang kedua. Yang pertama di bagian kedua. Kita harus mengupgrade diri, membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan baik dengan sesama. Dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihat hidupmu akan tanpa engkau berbicara, orang akan berbicara ada perubahan dalam diri orang ini. Benar-benar ada Kristus dalam dirinya. Seperti dikatakan pengawal waktu itu kan, benar dia ini anak Allah, dia Allah. Dan tanpa kita berbicara pun orang melihat keoriginal kita di hadapan Tuhan. Yang pertama saya katakan, mari kita membangun hubungan, update diri dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan orang Kristen harus dikatakan jangan mengejar keberhasilan, kesuksesan, tapi mengabaikan persekutuan hubungan dengan Tuhan.
Jangan mengejar tentang kebutuhan ekonomi kita. Berusaha itu tidak salah, kita bekerja, tetapi kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Perlu balan dengan Tuhan juga kita number one. Dengan sesama kita, pekerjaan kita juga number one. Saudara, Tuhan ingin pola et labora itu berjalan. Kita berdoa dan bekerja. Jangan sampai kita, karena kita fokus mengisi pundi-pundi kita, mengejar untuk tentang kesejahteraan kita melupakan Tuhan, saudara. Jika Anda tidak bertobat dengan sungguh-sungguh dengan bagian ini, apapun yang kita kerjakan, itu sama saja menjaring angin, saudara. Karena Tuhan punya cara menghabiskan. Alkitab berbicara, dia akan mengirim belalang, hama untuk menghabiskannya. Mengapa? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan, kita berfokus lebih ke kepribadian kita. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita original di hadapan Tuhan, dikatakan di sana. Orang Kristen harus hidup saling menghargai. Menghargai kepada Tuhan sesama siapapun. Hargai dia, siapapun dia. Hormati dan hargai. Ini kuncinya. Seorang yang bisa bertumbuh ke arah Kristus. Orang yang mau bertumbuh dengan benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari, saudara. Bagaimana dengan kerohanian kita selama ini? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen original? Apakah semua aktivitas kerohanian yang kita kerjakan selama ini sudah benar-benar original di hadapan Tuhan? Perlu introspeksi diri. Saudara, ingin bertumbuh kepada arah Kristus. Yang pertama, kita harus memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus yang menjadi tujuan pusat daripada pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Yang kedua, kita harus hidup original di hadapan Tuhan. Barulah kita bisa bertumbuh menjadi maksimal. Ada karakter-karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Karakter lama kita akan pergi dari kita. Karakter Kristus yang mengisi. Maka dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sesungguhnya berlalu. Yang baru dari Kristus akan datang kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih hari ini. Engkau lebih tahu dan lebih memahami kami daripada kami memahami diri kami. Kami bersyukur untuk firman hari ini mengingatkan kami supaya kami bertumbuh dewasa secara fisik dan dewasa secara rohani di hadapan Tuhan. Tuhan menemukan bahwa diri kami, iman kami benar, pengetahuan kami tentang Kristus benar. Dan memahami pemahaman yang benar itu, kami memiliki hati yang rendah hati. Kami memiliki pikiran-pikiran kami diisi dengan kebenaran. Kami memiliki juga setiap ucapan-ucapan kami, perkataan kami, apapun dalam hidup kami. Karakter Kristus itu yang terpancar dari hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan diingatkan bahwa kami harus hidup original di hadapan Tuhan hari ini. Jika selama ini kami tidak original, Tuhan pulihkan kami, ampuni kami. Tuhan, jika kami selama ini mengabaikan hidup original, kami lebih mementingkan fisik yang kelihatan. Kami menipu diri kami dan menipu Tuhan dengan keberadaan kami, menyembunyikan dosa-dosa yang selama ini kami buat. Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran hari ini. Kami sudah berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.